Tahukah kalian tentang salah satu pasukan perang salib? Berkuda, bertopeng, dan berbaju zirah besi, lengkap dengan tanda salib berwarna. Nah, mereka inilah yang kelak menjadi cikal bakal Freemason dan Illuminati. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang awal mula The Knight Templar atau Kesatria Templar. Namun sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe channel ini, like dan komentar. Jika video ini bermanfaat, silahkan di-share sebanyak-banyaknya karena berbagi itu indah. The Knight Templar atau Kesatria Templar adalah sebuah tarekat militer Katolik yang diakui keberadaannya pada tahun 1139 dalam bulla Sri Paus yang bertujuk Omne Datum Optimum. Sejarah terbentuknya tarekat ini berawal dari seorang bangsawan Perancis, Hugues de Payens, yang mulanya mengumpulkan 8 orang anggota. Pasca Perang Salib pertama yang ditandai dengan kota suci Yerusalem kembali dikuasai oleh bangsa Eropa. Pada tahun 1119, Hugues de Payens menghadap Raja Yerusalem, Baldwin II, dan Beatrix Yerusalem, Gordomondus, dengan maksud mengajukan usulan pembentukan sebuah tarekat rahib-rahib petarung yang dapat dikerahkan untuk melindungi para peziarah. Usulnya itu pun kemudian disetujui. Raja Baldwin II kemudian menyerahkan salah satu sayap bangunan istana raja di atas bukit Kenisah, yakni di dalam Masjid Al-Aqsa, untuk dijadikan markas besar tarekat rahib petarung tersebut. Setelah mendapatkan markas di Bukit Kenisah, tarekat baru tersebut kemudian menamakan dirinya sebagai Laskar Miskin Kristus dan Kenisah Salomo, atau para kesatria ahli Kenisah. Selanjutnya tarekat ini lebih dikenal dengan sebutan Kesatria Templar. Keanggotaan pertama tarekat Kesatria Templar ini terdiri dari kira-kira 9 orang kesatria. Pada awal pembentukannya, Kesatria Templar sangat kekurangan. Dari logonya saja, mereka menggambarkan satu kuda ditunggangi 2 orang yang adalah lambang dari kemiskinannya. Para anggotanya pun berpakaian compang-camping dan memiliki senjata apa adanya. Akan tetapi, kehidupan serba kekurangan tarekat ini tidak berlangsung lama. Mereka kemudian mendapatkan perhatian dan dukungan dari Santo Bernardus dari Clairvaux, seorang tokoh gereja yang terkemuka. Pada tahun 1129 dalam konsili Troyes, Bernardus berhasil meyakinkan sekelompok petinggi gereja untuk menyetujui dan menyokong keberadaan tarekat ini secara resmi atas nama gereja. Bermodalkan restu resmi ini, tarekat Kesatria Templar lalu berkembang secara cepat di seluruh penjuru Eropa. Cabang-cabangnya berdiri di Perancis, Inggris, dan Skotlandia, dan kemudian menyebar ke Spanyol hingga Portugal. Mereka menjadi badan amal ternama di seluruh dunia Kristen. Sumbangan mengalir deras, baik berupa uang, lahan, perusahaan, maupun tenaga putra-putra kalangan ningrat yang berhasrat membantu perjuangan di Tanah Suci. Sumbangan besar lainnya tiba pada tahun 1139. yakni saat bulla Sri Paus Innocentius II, Omne Datum Optimum, yang mengecualikan tarekat ini dari kewajiban menaati undang-undang lokal. Berkat bulla ini, para ahli Kenisah bebas melintasi tapal-tapal batas antar negara. Mereka tidak wajib membayar pajak apapun dan tidak tunduk di bawah kewenangan siapapun selain Sri Paus. Tarekat Kesatria Templar menjadi organisasi militer yang paling ditakuti pada masa Perang Salib. Dengan misi yang jelas dan sumber daya yang memadai, tarekat ini kemudian berkembang pesat. Para Kesatria Templar acap kali dikerahkan sebagai pasukan utama dalam pertempuran-pertempuran yang sangat penting selama Perang Salib, yakni sebagai ujung tombak pasukan. Selama mendapat dukungan penuh dari gereja, pada tahun 1150, tugas Kesatria Templar beralih dari mengawal para peziarah menjadi penjaga harta dan benda mereka. Kesatria Templar berhasil menjelma menjadi The Bank of Europe di abad ke-13
dan memiliki jaringan dari Eropa sampai Timur Tengah. Dan dari sanalah terbentuknya cek perbankan dan letter of credit yang kita gunakan sampai sekarang. Dengan cara itu, kekuasaan mereka makin besar. Mereka memiliki jaringan kekuasaan yang sangat luas di Eropa dan Tanah Suci. Selain itu, mereka diyakini sebagai penemu dan pengawal tabut perjanjian Musa, yaitu Ark of Covenant. Sebagai kekuatan militer, salah satu kejayaan Ksatria Templar yang paling masyhur diraih adalah saat pertempuran Mangisart pada tahun 1177. Sekitar 500 Ksatria Templar membantu beberapa ribu prajurit pejalan kaki mengalahkan bala tentara Muslim yang berkekuatan lebih dari 26.000 prajurit. Ksatria Templar memiliki puluhan kastil dan biara yang tersebar dari Skotlandia hingga ke daerah Tanah Suci di Palestina. Ksatria Templar merupakan tarekat paling kuat dan kaya di masa itu. Selain itu, dari harta yang sangat banyak, mereka mampu memberikan pinjaman pada raja-raja Eropa. Salah satu raja yang terlilit akan hutang tersebut adalah Raja Perancis, Philip IV. Pasca Perang Salib yang mengakibatkan kota suci jatuh ke tangan kaum muslimin, dukungan bagi tarekat ini turut memudar. Desas-desus mengenai upacara inisiasi rahasia Ksatria Templar menimbulkan prasangka masyarakat. Keadaan ini dimanfaatkan oleh Raja Philip IV yang memiliki hutang dengan jumlah besar kepada Ksatria Templar. Raja Philip IV berniat melengsarkan pengaruh Ksatria Templar di Eropa. Namun sebelumnya, ia terlebih dulu melakukan penghasutan terhadap Paus Clemens V, hingga pada akhirnya, pada tahun 1307, Paus Clemens V mengeluarkan surat perintah penangkapan dengan menyebut Ksatria Templar sebagai kafir kepada Tuhan, homoseksual, menyembah berhala, melakukan praktik sihir, serta ajaran sesat dalam kekristenan. Puncak pembantaian besar-besaran terhadap para Ksatria Templar dilakukan oleh Roma adalah pada saat penangkapan Grand Master Ksatria Templar, Jacques de Molay, selaku pemimpin tertinggi Ksatria Templar, yang kemudian dibakar hidup-hidup dengan tubuh terikat pada tiang pancang, tepatnya pada Jumat 13 Oktober 1307. Pada saat itu lebih kurang 5.000 Ksatria Templar dihukum. Sejarah mencatat bahwa Ksatria Templar adalah pasukan yang sangat terlatih dan dikenal sebagai pejuang yang ganas. Mereka bertindak sebagai kekuatan maju dalam sejumlah pertempuran. The Rule of the Templar merupakan kode terperinci yang mengatur perilaku sehari-hari para ksatria. Aturan Ksatria Templar meminta mereka untuk tidak pernah mundur, menyerah, atau menuntut tanpa diperintahkan untuk melakukannya. Riwayat kisah Ksatria Templar ini akhirnya resmi dihapus oleh Paus Clemens V pada tahun 1312. Tarekat ini sampai sekarang memiliki pengaruh yang kekal. Anggota-anggota Ksatria Templar yang luput dalam pembantaian tersebut, beberapa di antaranya bersembunyi di pegunungan Alpen yang sekarang menjadi Swiss. Selanjutnya, berakhirnya Ksatria Templar, terjalin cerita bersambung tentang lahirnya Freemason dan Illuminati. Sampai di sini catatan kaki kita kali ini. Silakan di-subscribe ya teman-teman, agar makin banyak video-video yang akan kita produksi. Dalam kolom komentar, kalian bisa memberikan masukan pada video ini atau memberikan masukan tentang tema video kita selanjutnya. Nah, silahkan di-share sebanyak-banyaknya karena berbagi itu indah.